Saya kasih contoh amalan. Amalan yang pertama, hari ini hari Ahad, hari Minggu. Ya, tak boleh kita ribut perbedaan. Orang bilang hari Ahad, ya hari Ahad. Ada yang bilang hari Minggu, ya hari Minggu. Ya sama-sama benar. Saya minta Bapak Ibu mulai hari ini sampai hari Ahad yang akan datang, hari Minggu. Berarti berapa lama? 1 minggu. Tidak boleh marah. Itu amalannya. Tidak boleh marah. Apapun terjadi, jangan marah. Kalau terpaksa marah, terpaksa sudah tidak kuat, emosi dan tinggi, panas. Kunci ini. Kenapa? Karena di saat posisi marah, dibuka mulut, pasti yang keluar perkataan yang menyakiti orang lain. Karena tidak bisa orang marah tapi masih berkata baik. Kenapa? Karena di saat marah didampingi syaitan. Makanya diusahakan kalau lagi marah langsung. Bapak pulang ke rumah kemalaman, istrinya marah, Bapak langsung jawab. Istri juga kalau Bapak lagi marah, istri jawab Bapak. Jangan bahas sesuatu di antara kita kalau lagi marah dan nyambung. Tak bakal nyambung. Harus adem dulu, santai dulu, tenang dulu, baru silahkan diskusi dan bahas bersama. Dan ketika membahas satu persoalan, jangan dibahas untuk menunjukkan saya yang benar dan kamu salah. Tidak. Sama-sama benar, tapi berbeda-beda pandangan. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang, saya ingin menunjukkan saya yang benar, Bapak sesat. Dan nyambung. Dan nyambung, tak bakal nyambung. Karena sudah di hati kita, kita menganggap orang lain sesat. Makanya apapun yang dia sampaikan, tidak bakal saya terima. Beda kalau saya menghormati beda pandangan. Kira-kira bisa amalkan? Tidak boleh marah selama 1 minggu. Terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu lebih banyak diam di rumah. Kadang-kadang kesal sama anak-anak. Sebentar jatuhin piring, pecah piringnya. Gelas kopi atau gelas teh dipecahin sama anak, ibu langsung emosi dan marah. Apalagi berkata buruk, bodohlah, kamu bodoh, kamu dah perhatikan, kamu bisa jadi ucapan itu bodoh. Allah kabulkan perkataan yang menjadi doa dan anaknya bodoh selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya Bu. Ibu setiap marah mau cupitan lagi. Sabar, jangan marah. Emosi boleh, tapi belajar menahan emosinya. Jangan sampai jadi keluar ke mulut. Ada seorang bapak datang sambil nangis-nangis. Saya marah sama istri saya, berantem di rumah. Dia marah, saya marah, dia marah, saya marah, berantem sama-sama suara tinggi. Akhirnya saya jatuhkan talak sama istri saya, tapi saya tidak sadar. Saya bilang subhanallah, bapak tidak sadar tapi masih ingat. Kalau yang namanya tidak sadar, tidak ingat sama sekali, malah dikasih tahu sama orang lain, bapak tadi ucapin cerai. Masa? Itu namanya tidak sadar. Tapi kalau masih ingat, sadar dan jatuh satu talak. Makanya saya selalu nasihatkan jamaah, kalau emosi, diam, itu aja obatnya. Diam, tak usah bahas. Nanti, tolong sayang, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Izinkan istri, izin istri, saya mau ambil air dan saya salat 2 rakaat. Habis itu kita bahas. InsyaAllah ketika ambil air wudu, InsyaAllah terbedam amarahannya, turun marahnya. Amalan yang kedua, mulai hari ini Bapak Ibu belanja kotak amal. Kotak amal kecil atau kaling. Setiap Bapak Ibu marah, bersedekah. Kalau bahasa saya, denda marah.
dan marah harus bayar. Tapi saya lebih positif, saya berkata, bersedekahlah setiap kamu marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mampu memadamkan kemurkaan Allah. Saya mengambil kesimpulan, kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan marahan Allah, apalagi marahan kita, makanya salah satu yang mengobati sifat marah kita adalah bersedekah. Dan ini bukan kata saya, bukan dari hadis Rasulullah SAW saja, tapi ada juga ayatnya di surah Ali Imran ayat 133, 134. Dan saya harap Bapak Ibu ini menjadi PR. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai ayat 142, banyak pelajaran di beberapa ayat itu.